welcome back to Geng Cuan YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku bakal ini mungkin video ini lebih ke curhat kali ya, curhat atau cerita-cerita pengalaman aku pas mau persiapan merit. Jadi aku akan share ke kalian apa aja yang perlu kalian persiapin saat kalian mau merit, karena memang agak riweh perlengkapannya, persiapannya, bukan cuma fisik, finansial, tapi mental semua juga harus siap. Aku bakal ceritain ke kalian apa aja yang perlu kalian persiapin. Aku dilamar itu di bulan Desember, tepatnya tanggal 6 Desember, itu pas ulang tahun cowok aku. Dia tiba-tiba ngelamar aku, dan aku merit itu di tanggal 9 Mei. Jadi kita tuh sebelum tentuin merit itu berliku-liku banget, karena mau cari tanggal itu susah banget. Karena kan kalau orang Chinese itu kayak ada tanggal baiknya gitu loh, kayak misalnya ini kurang bagus tanggalnya, nah itu nyari tanggal bagusnya itu susah banget gitu. Karena memang dia tuh punya adik, dan adik itu udah married sebenarnya, tapi resepsinya itu ditunda karena kemarin sempat covid kan. Nah itu tuh mau diadain di bulan Desember ini, Desember tahun 2021 rencananya. Karena di dalam adat dia itu harus bukan di adat dia, sorry, di dalam, pokoknya menurut keluarga dia itu, inti di adat keluarga mereka itu harus ada jaraknya 4 bulan gitu. Nah jadi kalau misalnya aku tahun ini mau nggak mau kan berarti dari Agustus dong, dari Agustus, karena dia merit Desember. Nah tapi di Agustus itu kalau di Cina tuh ada namanya bulan hantu atau bulan apa gitu. Nah itu tuh nggak boleh gitu untuk ngerayain merit gitu. Jadi mau nggak mau kan dimajuin lagi dong, dimajuin lebih cepet. Nah dimajuin, tapi kalau di keluarga aku bulan 6 itu nggak boleh, bulan 6 Cina ya, bulan 6 Cina itu nggak boleh. Jadi memang di bulan, pokoknya di bulan 6 tuh nggak boleh. Jadi kayak banyak banget yang, jadi bulan kayak Juli kayak Juninya gitu, kayak banyak yang nggak boleh gitu loh. Nah jadi akhirnya setelah cari dan di keluarga dia juga bulan April nggak boleh, karena kalau misalnya Februari Maret kan terlalu deket banget ya, kayak Desember Januari Februari Maret cuma 3 bulan, itu kayak belum persiapan apa gitu. Jadi nggak mungkin, akhirnya kita putusin meritnya itu di tanggal 9 Mei gitu, di bulan 3 Chinese. Kalau di bulan Chinese nya BTW abain jerawat ini ya, tuh. Nah jadi setelah dapat tanggal itu, udah putusin tuh, kita langsung cari-cari vendor WO juga. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku mau urus sendiri loh, jadi aku kayak sok-sokan gitu, karena aku pengen semuanya kan, pasti kan semua cewek pasti punya wedding dream gitu kan. Jadi aku pengen semua itu sesuai dengan kemauan aku gitu, kayak ini sesuai dengan aku lah gitu. Jadi aku nggak mau kayak ada WO atau apa gitu, jadi pengen urus semua sendiri gitu. Soalnya kayak gitu awalnya, tapi ternyata bener-bener capek banget, kayak kepikiran, nggak bisa tidur, pusing. Dan kita tuh asli sih, ini aku awalnya nggak percaya gitu ya, dimana orang bilang kayak merit itu pasti banyak berantemnya gitu. Aku mikir kayak lebay banget sih, nggak mungkin berantem kayak gimana banget gitu loh. Tapi ternyata setelah aku jalanin, ya memang bener itu. Jadi kita tuh memang lumayan sering berantem, maksudnya nentuin ini kadang berantem, ada aja masalah, tapi nggak yang kayak gimana banget gitu. Sempat juga berantem yang besar, tapi kayak semua tuh yang penting bisa dikendalikan lah gitu ya. Nah jadi untuk beberapa alasan aku putusin pakai WO, jadi pakai lebih ke wedding planner sih. Jadi aku pakai WP, wedding planner, jadi itu lebih terorganisir menurut aku dan ngebantu banget, karena memang aku pusing banget untuk cari vendor ternyata gitu. Cuma aku tuh gini, emang nggak betah diurusin, bukan nggak betah, kayak pasti punya wedding dream seperti yang aku bilang dong kita. Nah jadi untuk para cewek-cewek, kalau kalian pengen wedding, kalian tuh harus jauh-jauh hari. Kalau memang kalian nggak mau pakai WO atau WP gitu, kalian bisa aja sih, tapi menurut aku jauh-jauh hari. Aku aja kayak jarak waktu 5 bulanan itu kayak menurut aku masih kurang gitu, kayak benar-benar mepet banget gitu. Jadi kalau menurut aku setahun sih kalian udah harus prepare semuanya gitu, karena memang cari vendor itu nggak gampang gitu. Maksudnya vendor banyak sih, tapi asal itu sesuai nggak dengan kemauan kalian, dengan kriteria kalian. Contohnya mulai dari budget, konsep, dan lain-lain gitu. Kalian juga harus tentuin dengan kriteria itu gitu, apa masuk dengan kalian gitu kan. Nah jadi aku tuh pengen, kalau di aku tuh sebenarnya aku nggak terlalu masalah kayak mau wedding di mana, bukan masalah hotel kayak venue-nya tuh aku nggak terlalu masalah gitu, karena kan pasti orang-orang punya kriteria yang berbeda. Karena aku tuh lebih ke gaun, makeup, fotografer, sama dekor. Karena menurut aku, kenapa mungkin kayak orang kok itu mah jadi banyak gitu kan, bukannya gitu. Karena menurut aku 4 konsep ini masuk dalam satu gitu, karena aku tuh pengen sebenarnya di fotonya bagus gitu, karena aku tuh suka banget foto-foto gitu.
Kalau gaunnya jelek atau misalnya kurang sesuai dengan aku, gaun itu kan pasti difoto kan. Jadi kayak aku nggak mau gitu. Makeup juga, aku tuh hobi makeup gitu. Kalau misalnya makeupnya kurang bagus, aku juga nggak mau. Jadi menurut aku cari makeup itu paling susah, aku paling pusing pokoknya nyari makeup itu. Dan dekor, kayak kalian mikir gak sih, percuma venue-nya bagus tapi kalau dekornya nggak bagus, ya nggak sih? Mau kalian di hotel bintang 5 sekaligus kayak, atau mau di hotel apapun yang bener-bener bagus gitu, tapi kalau dekornya nggak bagus, di foto juga nggak akan bagus gitu. Sama juga dengan fotografer gitu, mau dekornya bagus, gaun bagus, makeup bagus, semuanya bagus, tapi kalau fotografernya nggak bagus, hasil fotonya, angle-nya atau gimana itu nggak sesuai, sama aja kan. Nah jadi menurut aku 4 ini berkaitan, makanya aku tuh mau bener-bener 4 ini, aku fokusnya di 4 ini sebenarnya gitu. Nah jadi aku untuk fotografer, jadi kayak untuk fotografer, makeup itu aku take out dari paket wedding plannersnya. Jadi wedding planner itu kan dia udah nyiapin semuanya, kayak misalnya vendor untuk venue-nya, makeup, bridal, semuanya itu udah dia siapin gitu. Tapi aku nggak mau kayak di paketan makeup mereka itu nggak ada mua yang aku mau gitu. Nah jadi aku take out paket itu, muanya aku take out, jadi aku cari mua sendiri yang aku mau. Nanti aku akan masukin, kayaknya video ini akan tayang setelah aku married ya, jadi ini video aku bikin sebelum married. Nanti aku akan masukin mungkin hasil foto makeup aku pas wedding kayak gimana dan muanya apa, aku akan kasih tahu di sini nanti. Nah pas aku edit nanti aku akan tunjukin. Nanti itu aku take out, lalu aku take out apa lagi, fotografernya, karena kemarin jadi sebelum mutusin untuk take out itu kan sempat prewed juga kan. Prewed itu juga dia ada paketnya sebenarnya, tapi aku ambil paket prewed di luar karena aku ketemu fotografer yang bagus menurut aku, bagus, kayak harganya juga oke, orangnya ramah, muanya juga bagus. Nanti aku kan masukin juga di sini beberapa hasil fotonya dan nama fotografernya apa, kalian bisa cek aja nanti. Nah jadi juga ada udah sepaket sama mua juga hasil makeupnya bagus banget. Jadi aku juga akan tunjukin hasil foto jelasnya di sini nanti sama muanya juga. Ini untuk prewed ya. Dan itu dia ada paket outdoor, ada indoor. Nah tadinya tuh aku mau ambil outdoor sama indoor kan, tapi karena waktu aku mau foto itu lagi musim hujan dan aku takut hujan, dan juga aku takut terlalu capek, jadi akhirnya aku ambil paketnya indoor doang. Kita akan beralih aja ke next ya, biar nggak terlalu lama videonya juga. Jadi selain dari prewed itu, aku juga nentuin vendor married itu. Aku tuh pengen punya gaun yang simple tapi elegan. Jadi aku pengen warna putih. Kayak aku tuh udah nyoba beberapa gaun, mungkin aku kan masukin juga fotonya kalau misalnya masih ada pas aku fitting. Itu ada beberapa aku tuh pengen yang panjang gitu loh, kayak yang panjang, bener-bener impian aku tuh kayak gitu punya weddingnya sih. Gaunnya simple tapi panjang tapi elegan, putih gitu. Karena aku juga nyoba beberapa kayak warna agak peach pink gitu, sama agak ada detail gold gitu. Itu sebenarnya bagus banget yang gold itu, tapi berat banget, katanya itu 5 kilo, dan itu emang benar berat banget di badan aku. Aku kayak ngerasa kayak seharian pakai itu kayak bakal capek, dan aku ngerasa kayak bukan wedding gitu kalau misalnya nggak pakai dress putih gitu ya. Tapi ini menurut aku sendiri gitu kan, kita punya kriteria wedding masing-masing seperti aku bilang gitu. Nah aku tuh pengennya benar-benar putih gitu loh, putih yang putih, benar-benar gaun putih. Menurut aku itu baru wedding gitu. Kalau misalnya aku pakai yang kayak kuning gitu, aku ngerasa kayak princess gitu, kayak princess. Jadi kayak bukan lagi wedding, kayak aku lagi jadi princess gitu. Jadi kayak aku nggak pilih gaun itu. Nanti aku tunjukin juga gaunnya aku pilih di sini. Ini menurut aku lucu banget sih, bahannya juga cocok, sesuai semuanya. Ini bridalnya aku ambil paket juga dari wedding plannernya. Oh ya, yang harus kalian pikirin juga itu adalah kalian harus bicara yang baik-baik sama pasangan kalian. Kalian itu mau keluarin, maksudnya total budget kalian tuh berapa gitu loh. Karena itu wajib banget kalian omongin. Jangan sampai terjadi pertengkaran atau ada miskom lah gitu ya, karena budget itu harus diomongin dulu. Karena sebelum kita nentuin vendor, WO, WP dan lain-lain, itu kalian harus tahu dulu budget kalian berapa. Misalnya budget kalian segini gitu, nah kalian cari WO yang sesuai dengan budget kalian itu apa gitu. Pasti ada beberapa pilihan tuh, nanti kalian bisa sortir lagi gitu. Nah kalau misalnya saran dari aku, kalau misalnya nggak ada sih mungkin WO kalian mungkin yang sesuai gitu ya, mungkin kecuali budget kalian memang besar gitu, kalian bisa sana sini gabung-gabung, nggak masalah. Kalau misalnya memang budgetnya juga kurang, kalian nggak apa-apa bisa take in, kayak misalnya ada berapa yang kalian out paketnya, misalnya kayak
aku pengen yang budget aku nih cuma segini nih, kayaknya ini nggak cukup nih misalnya sesuai dengan wedding yang aku mau, tuh kalian bisa banget take out dari paket WO atau WP-nya itu loh. Jadi kayak aku take out paket yang fotografernya sama mua gitu. Nah itu dia akan kurangin misalnya sedikit gitu. Nanti kalian bisa, jadi seenggaknya weddingnya itu dengan konsep dengan harga yang terjangkau, tapi kalian juga mau misalnya ada mua idaman kalian nih, pasti kan kalian ada yang pengen kayak gitu, karena itu bisa kalian pakai juga. Jadi nggak harus kaku menentu kayak yang WO atau WP-nya gitu, karena juga mereka bisa banget kayak gitu dikombinasiin sama yang kalian mau gitu. Nah jadi kalian tuh omongin pertama tuh sama pasangan kalian budgetnya berapa, lalu tamu undangan kalian mau ngundang berapa orang juga. Karena di sini aku intimate wedding dan lagi pandemi, jadi aku nggak ngundang terlalu banyak gitu, karena kapasitas gedung itu 25% kan, jadi total kalau nggak salah total ballroomnya itu bisa sampai 1000, aku cuma undang kayak 100 sampai 200-an orang aja gitu. Jadi kayak bener-bener nggak banyak gitu, karena memang peraturan dari pemerintah kan, kita harus mematuhi juga protokolnya gitu. Lalu next juga kalian tuh harus bicarain tanggalnya, karena memang sebenarnya nggak orang Chinese juga sih, aku tau dari teman kantor aku kata orang Jawa juga ada tanggal-tanggal bagus kayak gitu kan. Nah itu wajib banget kalian ngomongin tuh, dan biar nggak terjadi miskom antara pihak pria dan perempuan itu harus ngomongin baik-baik. Jadi kayak pihak pria itu menyampaikan ke keluarga prianya, pihak perempuan menyampaikan ke keluarga perempuannya, karena pasti dari kalian berdua aja tuh udah banyak banget kayak nggak banyak yang nggak cocok, misalnya yang satu pengen kayak gini, yang satu pengen kayak gini gitu kan. Nah apalagi keluarga yang lain gitu kan, kayak orang tua kalian atau apa gitu. Nah itu harus banget kalian tuh sebagai perantara kayak menghubungkan gitu loh, kayak ngomongnya pelan-pelan gitu. Walaupun sebenarnya aku juga bukannya mulus-mulus gitu, aku banyak banget masalah wedding ini gitu, tapi semua bisa diselesain gitu baik-baik gitu. Jadi kalian bisa omongin dengan keluarganya gimana gitu. Dan kebetulan sebenarnya cowok aku nih tipe yang nggak terlalu banyak kayak nggak mau ini nggak mau itu gitu loh. Yang penting dia kayak ya udah budgetnya cocok dan hasilnya oke gitu, kayak ya udah oke gitu, kayak nggak terlalu banyak gimana juga gitu. Memang dari akunya juga yang kayak pengennya yang bagus gitu kan, karena kan kalau menurut aku juga makeup bukan cuma makeup kita doang harus bagus, kayak makeup keluarga buat orang tua gitu, sister semua juga harus bagus menurut aku. Karena memang yang di pelaminan kan bukan cuma kita, bukan cuma pengantinnya aja kan, tapi ada orang tua juga gitu. Nah jadi menurut aku itu harus bagus semuanya. Jadi aku bener-bener organisir banget makeupnya itu gimana gitu, kayak pusing banget nyari kayak gitu, tapi akhirnya kita selesaikan. Oke, kita move ke part selanjutnya itu tadi udah. Oh ya, dekor. Untuk dekor itu aku sebenarnya punya tema. Aku tuh pengen banget tema kayak princess gitu loh. Jadi kayak aku tuh suka Barbie princess kayak gitu loh dari kecil gitu. Aku pengen nikah kayak gitu loh. Jadi aku ambil tema putih, kayak bener-bener putih, kayak sparkling. Aku tuh juga suka yang sparkling gitu loh. Jadi kayak bling gitu, putih yang kalem, yang warnanya nggak banyak terlalu banyak warna gitu. Jadi aku pilih motif putih. Nanti kalau misalnya ada fotonya, aku kan masukin sini juga dekorasinya kayak gimana ke kalian, biar kalian juga bisa lihat gitu. Nah jadi kan ada bayangannya kayak gimana. Intinya sih kalau dari vendor sih kayak gitu ya. Untuk makanan juga kalian juga harus tes tuh, kalau misalnya kalian lebih concern ke makanan juga itu harus tes food. Lalu juga kalian bisa meeting itu juga kan harus jauh-jauh hari dengan sama fitting baju pengantin. Dan masalah baju pengantin itu aku untuk baju cowoknya kita desain sendiri. Aku nggak mau warna hitam dan aku nggak mau kayak tuxedo yang lainnya pakai dasi kupu-kupu, kan aku kurang suka dasi kupu-kupu. Jadi ini aku tentuin berdasarkan selera aku sendiri, tapi aku juga nggak mau warna yang terlalu mainstream gitu, warna hitam. Dan kalau putih kan mati gitu ya, kalau misalnya udah putih semua gitu, jadi kayak terlalu mati gitu loh. Jadi aku pilih kayak warnanya agak coklat gelap, hampir ke hitam gitu. Nah biar cowoknya juga nggak terlalu kayak apa ya, ketimba biar nggak terlalu ketiban banget gitu, nggak terlalu ngejomplang gitu. Jadi kayak aku bikin juga bajunya itu kayak jasnya itu agak bukan shimmering gimana sih, pokoknya agak bahannya bukan yang kayak bahan yang ini loh, jadi kayak agak ada kilaunya gitu, tapi nggak yang bukan kilau kayak gimana gitu, kayak pokoknya sesuai dengan tema lah gitu. Itu juga kalian harus pikirin. Atau kalau kalian mau nggak perlu custom juga nggak apa-apa, jadi kayak misalnya langsung sewa jadi aja gitu, pilih beberapa model tuh juga oke kok gitu, sesuai dengan kemauan kalian aja gitu. Karena cowok aku nih badannya agak kecil gitu loh, kalau misalnya bikin kan biar lebih ngefit badan dia juga kan, biar lebih oke gitu hasilnya.
pengen dari dulu mikir oh ya aku harus ada foto priwet nih di dalam undangannya gitu. Jadi aku akan masukin ke sini. Ini juga aku suka banget vendornya karena dia ramah banget dan menurut aku harganya itu terjangkau dan dia suka banyak banget ngasih diskon dan adminnya juga baik banget sih. Intinya dari semua itu bukan cuma meritnya, yaitu bukan cuma resepsi maksudnya berapa mewahnya, tapi juga dimana pemberkatan atau akadnya gitu. Nah untuk pemberkatan aku itu udah pokoknya aku nggak yang aneh-aneh sih, aku cuma ngomong ke cowok aku pengen pemberkatan di wihara. Aku pemberkatan tuh di Ekayana Arama, itu wihara di dekat Greenfield di jalan Mangga 2 atau Mangga Besar, iya Mangga 2, tapi bukan Mangga 2 ya, di dekat Durian sana Greenfield itu ada wihara Ekayana Arama. Kenapa aku minta di situ? Karena aku tuh ketemu cowok aku di wihara itu gitu, jadi aku pengen kayak berkesan dimana kita ketemu, aku pengen kita kayak di situ juga gitu untuk meritnya berkesan gitu kan. Jadi aku perjuangin banget untuk merit di situ gitu, kayak untuk ikut kelas pranikah yang mepet banget karena aku minta di situ gitu ya, dan emang bersyukurnya bisa terwujud juga merit di situ gitu. Bersyukur banget sih untuk segalanya. Oh ya aku lupa cerita juga mengenai cincin merit. Ya, cincin merit tuh aku kemarin sebenarnya aku awalnya nggak punya kriteria khusus gitu, tapi karena teman kantor aku cerita katanya kalau beli di kayak toko diamond kayak apa gitu, kalau wedding ring itu nggak bisa dijual. Terus aku mikir kayak maknanya jadi bagus gak sih, kayak karena ini memang sekali seumur hidup jadi lu nggak boleh jual gitu loh gitu ya. Akhirnya aku putusin aku pengen punya wedding ring dari Frank & Co. Jadi aku akhirnya pakai wedding ring dari Frank & Co. Sekarang gitu sih sebenarnya nggak bisa dihindari sih, yang penting solusinya. Jadi jangan fokus pada masalahnya, kalian terus fokus sama solusi apa yang kalian cari bareng-bareng berdua gitu, selesai berdua gitu. Misalnya dari keluarga kamu maunya kayak gini, keluarga dia maunya kayak gini, tapi tetap ini pernikahan kalian, jadi kalian harus putusin. Tapi bukan berarti kalian ngomong ke orang tua enggak maunya kayak gini, ini kan pernikahan kita, enggak, kalian harus ngomongin baik-baik. Terus kalian omongin, misalnya cowok menyampaikan ke keluarga dia, cewek menyampaikan ke keluarga ceweknya gimana baiknya, nanti baru kalian omongin baik-baik. Misalnya kita tuh maunya kayak gini loh, nanti orang tua juga pasti akan ngerti, nggak mungkin kayak enggak gitu atau gimana gitu. Nanti gitu aja sih guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mau merit. Nanti kalian harus siap juga, ingat pertengkaran tuh bukan segalanya, kalian harus fokus sama solusinya, jangan sama masalahnya, oke? Karena semua bisa terselesaikan. Sekian aja video kali ini, karena aku udah capek juga banyak ngomong gitu, udah panjang lebar, dan ini video juga udah lama banget. Semoga kalian bisa terinspirasi atau kalian yang lagi cari tentang wedding. Semoga video ini bermanfaat guys. I'll see you on the next video, bye bye.